Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillah. Lakal hamdu bisyam, lakal hamdu bil qiyam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Para pemirsa NFTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di acara Ngabar, ngaji bareng, kajian kitab Ihya Ulumuddin. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian pembahasan terkait ma'rifatullah atau mengenal Allah. Seperti mana yang di pekan lalu, mengenal Allah lewat zatnya Allah. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah dari ciptaannya Allah. Mengenal Allah dari apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan di langit, Allah ciptakan di bumi. Di kesempatan ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita Ustadz Nur Farid. Kita sapa dulu terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Ustadz. Gitu. Di kondisi yang seperti ini Ustadz, cuaca, kemudian dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah gitu ya. Nah, menuntut kita untuk senantiasa sehat gitu. Bukan kita menyalahkan alam gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita gitu. Baik tubuh kita ya, iman kita dan imun kita gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang gitu. Dan jangan lupa juga kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah yang memberikan kesehatan, Allah juga memberikan penyakit, Allah juga memberikan segala sesuatu, itu pasti ada hikmahnya. Nah, mudah-mudahan jasad orang-orang yang ada di luar sana yang terpapar di rumah sakit, ya sedang sakit ataupun diuji dengan ujian, ditimpa ujian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran. Nah, saat di pertemuan ini kita melanjutkan yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih tentang ma'rifat. Yaitu prinsip ya, kemarin prinsip ya, 10 prinsip yang ditulis oleh Imam Ghazali terkait ma'rifat azat ya, zatillah gitu. Ada 5 yang sudah dibahas, tinggal 5 lagi nih Ustaz. Nah, sebelum kita mulai itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan ringan yang saya juga sempat sih ngobrol dengan anak saya gitu. Siapa sih Tuhanmu gitu. Udah mulai nyicil gitu, udah mulai saya kenalkan dengan Robnya gitu, dengan Tuhannya. Supaya membiasakan yang kemarin gitu ya, kata antum, supaya ya pendidikan terlebih dahulu ada pendidikan mengenal Allah gitu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan juga kalau di anak-anak itu, di mana Allah gitu. Bahkan ada buku yang menarik dengan visualisasi yang bagus, di mana Allah gitu. Nah, kalau anak-anak kan apa yang dia tanyakan pasti dia ingin tahu jawabannya, dan kita selaku orang tua juga harus pas juga menjawabnya, jangan sampai terlalu luas, terlalu dalam gitu. Karena soal itu, pertanyaan itu adalah jawaban itu sesuai akal yang bertanya gitu ya. Ada kaidahnya seperti itu. Nah, di pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa terjawab dengan kitab Ihya Ulumuddin gitu. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa man ahyaha sunnatah wa salaka sabilah wa nahaja manhaja wa jahada lillahi haqqa jihadi. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang sangat mulia ini. Semoga kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, karunia Allah adalah hal yang patut kita kejar, patut kita pohonkan, patut kita ungkapkan agar keduanya menyertai kita dalam kondisi apapun. Karena tidak ada yang mampu menyelamatkan kita, apalagi di masa pandemi, ya, di mana virus itu tidak terlihat, di mana ya seorang kalau secara logika mungkin sudah terinfeksi, dia sakit, kemudian tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan selain rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah SWT itu bisa menjangkau dan melewati setiap logika manusia. Baik, pemirsa yang berbahagia, yang budiman, yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan tema yang kemarin terkait dengan ma'rifatullah, yang dimana tema ini sudah sangat luntur, ya, pengetahuan tentang Allah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, zatnya, kemudian af'alnya seperti apa, sudah tidak banyak dipahami oleh umat Islam hari ini. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, berkembangnya sains dan sebagainya, sebagaimana kita singgung dalam pertemuan kemarin. 5 prinsip sudah kita bahas terkait dengan wujud Allah, terkait dengan Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan jauhar, Allah itu qadim, Allah itu baqi, abadi dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas pada 5 prinsip yang tersisa yang telah dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang keenam, al-aslus sadis, al-ilmu bi annahu ta'ala laysa bi'arad qa'im bi jismin aw halin fi mahal. Bahasanya kita harus mengetahui bahwa Allah SWT itu bukan suatu arad. Apa itu arad? Arad itu sifat yang muncul, ada, kemudian hilang, gitu kan. Itu salah satu karakter arad. Ada, kemudian hilang. Makanya kenikmatan dunia dalam ungkapan Al-Quran itu disebutnya dengan arad. Aradul hayati dunia, aradun hayati dunia. Hanya sementara ya. Arad. Jadi disebutnya perhiasan, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu seperti itu. Perhiasan dunia. Gitu. Karena memang ada datang kemudian hilang lagi dan sebagainya. Begitu juga dengan ujian al-haya, apa namanya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat setelahnya gitu. Allah yang menjadikan atau menguji kita, ya, dengan ujian, gitu kan. Di sana ada kehidupan, di sana ada kematian, ya. Itu semua bagi manusia itu arad kan. Manusia hidup, mati, ya, gitu. Jadi tidak tentunya. Itu salah satu sifat daripada arad. Dan arad pun kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesianya ya sifat aja, gitu kan ya. Nah, Allah itu bukan sifat. Ya. Kenapa? Karena sifat itu membutuhkan kepada sesuatu yang berdiri di atasnya, menempel kepadanya, ya. Kita punya sifat tinggi, sifat apa namanya pendek, hidung mancung, ke depan atau ke belakang, ya, putih, hitam, semua itu membutuhkan sesuatu yang menempel kepadanya, gitu kan. Nah, kalau sudah ada kalimat membutuhkan, ya nggak boleh berlaku bagi zat yang maha pencipta, tidak boleh berlaku bagi Tuhan, gitu kan. Karena harus disifati dengan sifat kesempurnaan, segala kesempurnaan. Kalau membutuhkan artinya lemah, gitu kan ya, seperti itu. Maka jelas Allah itu bukan arad, karena arad itu qaim bi jismin, ada menempel pada jisim, ya. Buku ini kenapa kuning, ya, warna kuning itu arad, ya, gitu kan. Jisimnya buku, gitu kan. Jadi yang menempel, ya. Tidak bisa berdiri sendiri, gitu kan. Nah, au hala fi mahal, ataupun dia melebur kepada suatu tempat. Nah, itu juga menunjukkan ketidaksempurnaan karena masih membutuhkan tempat itu, ya.
Li'annal arad ma yahil fi jismin, ya. Karena arad itu ya sesuatu yang memang menempel di jisim atau melebur ke dalam suatu jisim. Apalagi kalau dia menempel pada jisim dan jisim itu hadis, dia baru diciptakan, ya. Fa kullu jismin bahwa hadis, yang namanya jisim itu hadis. Hadis artinya diciptakan, diadakan. La mahala wa yakun muhdisuhu mawjudan qablah, ya. Jadi seperti itu. Ya ada yang menciptakan. Ya. Yang namanya jisim itu. Kalau jisimnya aja hadis, jisimnya aja baru ada yang menciptakan, apalagi apa yang menempel pada jisim itu, arad itu lebih baru lagi, gitu kan. Maka tidak boleh kita menisbahkan kepada Allah itu sebagai arad, apalagi juga jisim, juga jauhar, tidak boleh. Ya. Karena jisim, arad, jauhar itu tidak sempurna, membutuhkan kepada Tuhan. Ya. Tapi ada juga saat yang dia itu mempercayai Tuhan, gitu ya, ilah Allah, gitu. Tapi dia menciptakan sosok yang baru, ya, sifatnya itu misalnya pemurah, seperti zaman Nabi, yaitu ada Lata, Uzza, Manat, gitu. Dia kan beriman kepada Allah, ilah, gitu, mencipta. Nah, terus dia menciptakan barang ataupun sosok supaya dekat dengan yang penciptanya, gitu. Nah kan itu terjadi juga di zaman-zaman sekarang seperti itu, ya. Disebutnya apalah itu namanya, bisa jadi dikatakan togut, gitu. Yang bahkan togut itu juga umum juga kan, ya. Bisa harta, bisa apa gitu ya. Nah begitu. Nah itu makanya memang manusia itu memiliki sifat kecenderungan sesuatu yang ada visual, ya. Harus nampak, visualisasi gitu kan. Harus nampak, ya. Harus terlihat. Nah itu, makanya zaman dulu sampai seperti itu. Mereka menjadikan sonam, asnam, lata, uzza, manat, dan sebagainya. Hanya untuk apa? Liyuqarribuna indallahi zulfa, ya. Liyuqarribuna indallahi zulfa, dalam surat Az-Zumar. Supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Karena kalau mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal la yaquluna Allah. Kalau kita tanya mereka, siapa yang menciptakan, ya, langit dan bumi ini? Mereka akan mengatakan Allah, gitu. Allah. Lantas kenapa kalian menyembah Lata, Uzza? Ya supaya ya ada hal yang nampak, gitu kan, yang jadi wasilah bagi kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Yang nampak itu memiliki tempat, memiliki ya jasa, jisim dan sebagainya, sifat-sifat. Nah, tapi tidak boleh seperti itu. Dalam menyembah Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT itu harus langsung. Nggak boleh ada wasaid. Allah tidak memerlukan wasilah, wasaid. Sampai ulama pun tidak boleh disebut sebagai wasilah. Ulama itu nggak boleh disebut sebagai wasaid antara menyembah kita kepada Allah, nggak boleh. Ulama itu hanya menyampaikan ajaran Islam, menjelaskan syariat, menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Nggak boleh seperti yang terjadi di gereja, di Kristen, agama Kristen menjadikan para pendeta itu sebagai bapak suci, perantara, ya. Jadi kalau ingin minta ampun kepada Allah, berbuat dosa, mau ingin diampuni Allah SWT, harus datang ke gereja, kemudian menyampaikannya ke pendeta, pendeta itu mengasih cek, kita bayar dengan uang, kata pendeta, kalian sudah diampuni. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus langsung memohon kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, ya, meminta rahmat darinya, secara langsung dengan lisan kita, ya, seperti itu. Nah, jadi kita kembali bahwasanya Allah itu tidak bisa disebut dengan sifat arad, ya. Oke, yang selanjutnya al-aslu as-sabi al-ilmu bi anna Allah Ta'ala munazihu zat anil ikhtisas bil jihad, ya. Allah SWT itu maha suci zatnya dari ikhtisas bil jihad, dari penyipatan terhadap suatu jihad, arah gitu. Jihad dalam mutakalimin di sini ada 6, ya. Jihad sittah, ya. Ada atas, bawah, kanan, kiri, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, gitu kan. Tidak boleh kita mengatakan Allah itu ada di atas, di langit. Allah
ada di atas arsy. Allah ada di bawah arsy. Allah ada di samping arsy, di kanan kiri dan sebagainya gitu. Tidak boleh. Ya gitu. Karena Allah tidak menempati tempat, ya. ruang, ya. Tidak membutuhkan tempat, tidak berada pada tempat, gitu kan ya. Jadi tidak boleh mencipati Allah ada di atas arsy. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya jadi debatable, banyak pertanyaan ya. Termasuk yang ditanyakan oleh Ustadz Ajar tadi ya. Bagaimana kalau ada yang bertanya, terus kalau Allah tidak menempati satu tempat, tidak boleh disifati di tempat tertentu, di sebelah mana dan sebagainya. Terus Allah di mana? Gitu kan. Bukankah dalam Al-Qur'an wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah itu ada di mana-mana, gitu kan? Bahkan Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Dalam aslu setelahnya, prinsip setelahnya ada yang ke-8, nyambung aja ya. Maksudnya al-ilmu bi annahu ta'ala mustawin ala arsyihi. Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-nya, di atas singgasananya bil makna alladzi aradallah taala ya. Bil istiwa ya, dengan mana yang ya diinginkan oleh Allah atau yang dimaksudkan oleh Allah sendiri ketika istiwa itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi maknanya kita serahkan kepada Allah istiwanya seperti apa. Karena kalau kita sifati Allah itu ada istiwa di atas singgasananya seperti kita duduk di kursi ini, nah, itu sudah mentajsim, artinya menjadikan Allah itu sebagai jisim, kemudian ada pada suatu tempat, ada pada arah tertentu dan sebagainya. Dan itu Allah SWT harus dibersihkan dari itu, ya seperti itu. Itu dari akidah yang kita yakini. Ya mungkin ada yang berbeda pendapat ya, sesuai dengan dalil yang diyakini, tafsir yang dia yakini seperti itu. Tapi ya sebatas ijtihad kita yang kita ambil daripada ijtihad ulama ya, ataupun pemahaman kita adalah bahwasanya Allah tidak menempati ruang, tidak ada pada jihah atau arah tertentu, tidak ada juga atau tidak boleh juga ditafsirkan Allah berduduk di atas singgasananya. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi yang saya baca itu disebut istawa itu adalah Allah itu paling tinggi, al-a'raf paling tertinggi gitu. Nah, di sini para ulama memahaminya bagaimana? Ketika ditanya Allah itu lantas di mana? Betul. Supaya tidak debatable, kemudian tidak mengaburkan pemahaman orang awam. Ini siapa yang kita tanyain? Kalau orang awam, anak kecil, orang yang tidak belajar, kesehariannya hanya bertani gitu kan. Jawab Allah ada di atas gitu kan, di langit ya. Boleh kita menjawab sudah? Boleh saja. Kalau khitab kita orang awam, karena kita harus mengampaikannya seperti itu, ala qadri qulihim. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita Allah itu tidak boleh gitu ya dinisbahkan seperti jisim, jauhar dan kemudian ada duduk di atas singgasana Allah karena Allah itu maha suci dari itu semua dan sebagainya gitu, pusing nantinya. Betul. Gitu kan. Bahkan Allah juga kan hablil warid kan, ya lebih dekat daripada Nah makanya ketika ditanya ada seorang Arab gitu. Jadi beda antara Arab itu bahasa Arab, tapi ada Arabi. Arabi itu kalau dalam Quran surat At-Taubah misalkan, Arabi atau surat Al-Hujurat. Arabi itu masyarakat Arab Baduy. Ya, dalam takbir Quran disebutnya Arabi, Arab Baduy. Itu ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tapi cerdasnya jawaban orang Arab Baduy itu, "Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir." Wal athar tadullu alal masir ya. Kemudian as-sama was-sama dzata abraj wal ard dzata fijaj ala yadullu zalika alal latifil khabir. Ya. Perhatikan gitu bagaimana antak onta itu pasti ada yang melahirkan. Betul. Ada ontanya gitu menunjukkan pada untanya ya. Kemudian ketika berjalan ada athar ya. Athar ya dulu alal masir. Betul. Kalau ada orang yang tapak yang di tanah itu ya pasti ada orang yang jalan, ada yang lewat tadi ya. Lihat langit ya. Seakan-akan ada menaranya, sedang perbintangan, wassama idzatil buruj ya. Di langit itu ada bintang-bintang. Kemudian wal ardi dzata fijaj ya.
di bumi itu ya, ada lembah, ada gunung, ada jalan-jalan dan sebagainya. Apakah semua itu, bukannya semua itu menunjukkan kepada Allah yang maha teliti, mengetahui, yang bijaksana, yang maha mencipta dan sebagainya. Intinya bukankah itu menunjukkan kepada pencipta? Ya, seperti itu. Artinya kata Arab Badai itu ketika ditanya aina Allah, tidak menjawab Allah ada di atas, Allah ada di langit, Allah ada di mana-mana. Karena Allah tidak menempati ruang, ya. Tapi beliau menjawab ya dengan ciptaannya, gitu kan ya. Ya. Tuh lihat gitu kan, ada onta, tuh lihat ada langit, ada bumi ya. Itu sudah cukup untuk membuktikan Allah itu ada. Nah, kemudian terkait dengan istiwa ya. Kalau istiwa gimana ini penafsirannya para ulama ya? Jelas ya di mazhab Islam itu ada yang mengambil mazhab yang isbat gitu. Dia mengisbatkan bahwasanya Allah itu memang ya duduk di atas singgasananya. Kaum Zuhiriyah gitu, atau apa sih? Ya, mazhabnya dulu Hasyawiyah disebutnya itu ya. Jadi yang letterlet pembacaannya itu. Nah ada yang kelompok khalaf ya, ulama khalaf itu ulama yang mutakhir ya, yang mutakhir mentakwilkan gitu kan, mentakwil tidak mengisbat ya. Jadi yang dibolehkan itu mentafwid memang. Mentafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah gitu kan. Ya kalaupun mentakwil ya kita tafsirkan ya Allah, para ulama menafsirkannya Allah yastaula ya, alal arsy. Allah menguasai arsy-nya gitu kan ya. Jadi kalimat istiwa itu istaula ya. Seperti itu. Atau istila ya, menguasai arsy-nya, singgasananya. Tidak ditafsirkan dengan duduk di atas singgasana. Nah, itu yang mentawil. Ada yang mentafwid ya tidak tahu seperti apa duduk di atas singgasananya, karena yang hanya mengetahui maknanya adalah Allah. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Dan itu yang lebih selamat gitu kan ya. Selamat. Karena ya akal kita memang tidak akan sampai. Makanya Imam Malik sampai mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wasu'al anhu bid'ah gitu kan ya. Ya. Istiwa maklum ya sudah maklum lah istiwa itu seperti apa gitu. Ya maknanya udah serahkan kepada Allah. Wal kaif majhul. Kalau kita nanya kaif ya seperti apa duduknya, istiwanya, majhul ya akal kita bahkan tidak bisa akan murtad ya. Ya betul, bisa musyrik gitu kan. Musyrik betul. Kita serahkan maknanya pada Allah. Iya. Wasu'al anhu bid'ah ya. Soal tentang istiwa itu ya bisa jadi bid'ah gitu kan seperti itu. Makanya kita harus hati-hati di sini. Ya kita serahkan pada ulama kita. Di sini dikatakan ya Allah istiwa gitu kan di atas arsy itu dengan makna yang kata Imam Ghazali itu Asy'ari. Kalau Asy'ari biasanya mentakwilkan, tapi di sini beliau menafsirkannya bil ma'na alladzi aradallah ta'ala ya. Dengan mana yang diinginkan oleh Allah SWT bil istiwa, tentang istiwa tersebut. Wa huwa alladzi la yunafi wasfal kibriya wa la yatatarak ilaihi simatil hudus wal fana. Artinya yang tidak menafikan sifat kibriyanya, keagungannya, dan juga tidak tidak mengarahkan penafsirannya itu kepada kebaruan Allah SWT atau kepanaan Allah SWT. Ya tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9 dan 10. 9 ya. 9 ya. Di sini dikatakan al-ilmu bi annahu ta'ala ma'a kaunihi munazihan anis surah wal miqdar muqaddisan anil jihad wal aqdar mar'iyan wal aktor mar'iyan bil a'yan wal absar. Jadi Allah itu walaupun ya suci dari surah, gambaran, ukuran-ukuran ya, suci dari arah gitu kan, di arah mana, di jihah mana dan sebagainya. Walaupun seperti itu Allah mar'iyan, Allah itu bisa dilihat. Zatnya bisa dilihat. Ya. Tapi kapan? Nah itu. Ada yang mengatakan hanya di akhirat saja, ya. Seperti ya para aimah ya, termasuk di kalangan Asy'ariyah pun seperti itu. Tapi kalau di dunia imkan cuma sebatas kemungkinan saja. Di akhirat pun ya imkan juga kemungkinan.
melihat Allah itu ya hukumnya, hukum akalnya itu mungkin, bukan wajib apalagi mustahil. Tapi kalau bagi Mu'tazilah itu ya tidak bisa dilihat gitu kan. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi dalam mazhab Asy'ariyah itu diyakini bahwasanya Allah itu mungkin ya untuk tapi dengan dilihat adanya dalil yang ketika kita farhatan gitu. Ada yang kita gembira ketika berbuka, iftar, ketika melihat Allah SWT. Dan juga Nabi Musa juga ya ketika di Bukit Tursi. Nah itu. Dan Nabi Musa kan nggak kuat ya. Iya betul. Gak kuat melihat. Makanya di sini dijelaskan dalilnya ada gitu kan. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah gitu kan. Jadi pada hari kiamat itu ya pada hari akhirat ada kelompok yang wajahnya berseri-seri ya, dan mereka melihat Allah SWT ila rabbiha nazirah. Ya, kemudian selanjutnya ayat lain yang dimana yang sering digunakan oleh Mu'tazilah sebenarnya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa melihatnya, tapi Allah maha melihatnya gitu kan. Maha melihat segala setiap penglihatan. Nah, ini sering digunakan Mu'tazilah untuk apa? Untuk menguatkan argumennya bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat gitu kan. Tapi dalam tafsiran Asy'ariyah beda lagi gitu kan ya. Nanti gitu kan tafsirannya itu. Kemudian ketika misalkan dalam ayat atau surat Al-A'raf ya, yang kisah Nabi Musa tadi ya. Ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai dan sebagainya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tapi ayat sebelumnya atau redaksi sebelumnya dikatakan arini gitu kan. Ya Allah perlihatkanlah kepadaku. Ya. Qala lan tarani. Musa kamu tidak akan melihat, mampu melihat. Qala lan tar walakin zur ilal jabali fasaufa tarani. Tapi lihat ke apa? Ke Jabal, ke Gunung Sinai itu, ya. Fasaufa tarani, ya. Nanti akan bisa melihatku gitu kan. Ya. Memang beliau melihat ke Gunung Sinai. Tapi yang terjadi apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan gitu kan lil jabal, zatnya di gunung itu, ja'alahu dakka. Ketika gunung itu terguncang gitu kan ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa langsung pingsan. Tidak kuat. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan ini jelas ayat mengatakan lantaroni, kata Allah tidak akan bisa melihat. Enggak, tapi kata Asy'ariyah, nah bukan begitu maksudnya. Lihat, ini dalil ini dikaitkannya dengan apa? Dengan kemungkinan kata Allah ya bisa melihat, tapi lihat ke Jabal. Seperti itu ya. Nah, kalau itu mungkin ya berarti melihat Allah pun sebenarnya mungkin gitu kan, mungkin saja gitu kan. Tapi ya dengan kehendak Allah gitu kan, dengan apa yang telah dijanjikan Allah SWT terhadap hambanya dan sebagainya gitu kan. Oke. Yang terakhir ini al-aslul ashir ya, yang ke-10, al-ilmu bi anna Allah azza wa jalla wahidun la syarika lahu ya. Allah itu satu, tidak ada syariknya. Ya. Fardun la niddalahu. Ya. Allah tunggal, tidak ada sekutu baginya. Infarada bil khalqi wal ibda ya, wal ibda'. Yang Allah ya hanya sendiri ketika menciptakan ciptaannya. Ketika menciptakan langit, bumi, Allah hanya sendiri. Ya. Tidak ada yang istirak dengan Allah SWT dalam bab penciptaan. Jadi ini tentang keesaan Allah SWT. Ya. Wastabadda bil ijadi wal ikhtira la mislalahu, artinya ya tidak ada yang serupa dengannya. Yusahimuhu wa yusawihi, yang bisa berkontribusi dalam penciptaan tadi atau yang bisa menyamai ciptaannya. Wala diddalahu, dan tidak juga ada lawannya. Ya. Fayunazi'uhu, sehingga kalau ada lawannya malah melawan Allah SWT, menyaingi Allah SWT. Ya.
wa yunawihi, tadi menyaingi. Wa burhanuhu, apa dalilnya? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada fihima, di langit dan bumi, alihatun, banyak Tuhan, illallah, selain Allah, la fasadata, maka bumi dan langit ini akan rusak, hancur. Tapi logikanya, bumi ini, langit ini hancur atau tidak? Masih kokoh, masih teratur dan sebagainya. Itu menunjukkan penciptanya itu satu, ya. Seperti itu. Nah, ini dalil dari Al-Quran tentang keesaan Allah SWT, ya. Kita sudah menyelesaikan ya 5 prinsip yang tersisa tadi, ya. Yang keenam itu bahasanya Allah SWT itu bukan arat, sifat yang membutuhkan kepada isi, yang yang kedelapan Allah itu istiwa, ya, sesuai dengan maknanya yang diinginkan Allah SWT, ya. Istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yang ke-9-nya, Allah SWT suci dari gambaran fisik dan sebagainya, visualisasi. Tapi walaupun begitu Allah bisa dilihat, ya. Apakah nanti di akhirat misalkan, ya, apalagi kalau di akhirat, ya, banyak dalil selain di surat Al-A'raf ataupun surat yang lainnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah Allah SWT itu wahidun la syarikalahu fardun la nidada. Allah itu satu saja, esa, ya, tidak ada yang berserikat dengannya, ya, tunggal, tidak ada yang bersekutu dengannya, ya. Ketika menciptakan hanya seorang diri, itu kan, hanya Allah aja sendiri. Karena kalau rembugan bisa saling menyalahkan, bisa saling rebutan area dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa Pak pemirsa, pembahasan 10 prinsip kita mengenal Allah di zatiyahnya, gitu ya. Dan bisa menjadi penguat bagi kita semua untuk terus menguatkan iman, terpatri dalam diri kita supaya kita tidak goyah dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tersesat gara-gara urusan perut. Banyak orang yang terjebak ataupun terperosok karena hanya jabatan. Tetapi ketika kita kuat keimanan kita, akidah kita, ma'rifatullah, kenal Allahnya lebih kuat, lebih dekat, maka insya Allah dunia itu hanya arad, tadi yang disampaikan di kitab Ihya-Ulumuddin, hanya kenikmatan semata, gitu. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan yang lurus ini, di jalan al-Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Makanya terus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah pekan depan kita akan lanjut lagi pembahasan tentang sifat dan amal, kemudian juga tentang manhaj nabi, ya, kenabian. Mudah-mudahan ini menjadikan terus gizi ruhi dan gizi fikri, gitu ya. Gizi ruhi dan gizi fikri. Baik, itu saja mungkin dari saya, dan insyaallah ditutup dengan doa dengan Ustadz. Fadhil Ustadz. Baik, pemirsa yang berbahagia, yang budiman, dimanapun berada, perlu saya sampaikan tentang, ya, closing dulu sebelum berdoa, ya, Ustaz. Rihlah perjalanan yang paling nikmat, yang paling mulia adalah perjalanan kita mengenal Allah SWT. Ya. Tidak ada perjalanan yang lebih nikmat selain kita berupaya untuk senantiasa dalam hari-hari kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, merapat kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, sampai Allah dalam hadis qudsi Allah SWT menyampaikan kepada kita, ya ibna Adam, ya ibna Adam, ya ibadi, wa ibnu Adam, wahai hambaku, ya, utlubni, mohonlah kepadaku, ya, tajidni, fa'idha tajidni, fa'in wajadtani, bahasanya, ya, kalau seandainya kamu, wahai hambaku, menemukanku,
tajid kulla syai'. Kalian akan mendapatkan segala sesuatu, mendapatkan seluruhnya, ya. Wa in fittuka fataka kulla syai'. Tapi kalau kamu menjauh dariku, kamu melewatkan ibadah-ibadah yang perintahkan kepadamu, fataka kulla syai'. Semuanya akan terlewat. Apa yang kamu inginkan tidak akan tercapai. Apa yang kamu harapkan, pohonkan terwujud. Oleh karena itu Allah SWT dalam hal ini, ya, menekankan kepada kita untuk senantiasa merapat kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, melibatkan Allah SWT dalam segala sesuatu yang kita ingin, ya. Jangan sampai kita egois, ya, nanti malah tambah stres dan sebagainya. Oleh karena itu tema tentang ma'rifatullah adalah tema yang perlu kita kaji, ya. Senantiasa kita kaji, kita dalami, dan Allah itu kepada yang lain dan hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansur qawmil kafirin. Allahumma hab lana min ladunka rahmah. Allahumma hab lana min ladunka ilman. Allahumma hab lana min ladunka rahmah wa ilman wa fadlan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna wal muslimina jami'a. Allahumma sahil umurana wa umural muslimin. Allahumma sahil umurana wa umural muslimin. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha mulia, kami berdoa memohon kepada Engkau agar menganugerahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, agar memberikan kepada kami rizki-Mu ya Allah, agar memberikan kepada kami ampunan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kami ampunan ya Allah. Ampunilah atas kekurangan kami, kehilapan kami, kesalahan kami, kekurangan kami, kemalasan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami hamba Engkau yang senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau, mengharap ridho Engkau, mengharap barokah rahmat Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Komitmenkan, istiqomahkanlah kami di jalan Engkau, di jalan Islam ini, di jalan syariat ini, dan di jalan dakwah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.